Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, NIM saya F331230082. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya eh, diberikan tugas kepada dosen-dosen yang ada di Teknik Mesin, yaitu apa sih itu getaran? Banyak kita bertanya kepada orang-orang apa sih itu getaran. Nah, di sini saya ingin eh, membagikan sedikit yang saya ketahui tentang apa sih itu getaran. Yang pertama, pengantar getaran, definisi dan elemen-elemen utama. Apa sih itu getaran? Getaran atau oscilla adalah gerak bolak-balik suatu benda atau sistem di sekitar posisi keseimbangan. Ini adalah fenomena universal yang terjadi di berbagai skala dari tingkat atomik hingga struktur bangunan besar. Nah, contoh untuk getaran itu adalah bisa kita ketahui getaran mesin, senar gitar, eh, jembatan bergetar. Untuk elemen-elemen getaran bisa kita sebut seperti massa yang dalam bahasa Inggris itu mass. Massa dalam artian elemen yang bergetar itu sendiri semakin besar massa, semakin besar inersial dan semakin sulit untuk mengubah keadaannya. Yang kedua, pair. Di dalam bahasa Inggris itu bisa disebut spring. Pair bisa disebut elemen elastis yang melepaskan energi bekerja untuk mengembalikan massa ke posisi keseimbangan. Yang ketiga, ada peredam. Dalam artian bahasa Inggris, damper. Damper disebut juga komponen yang menghasilkan energi dari sistem mengurangi amplitudo getaran seiring waktu melalui gaya gesek untuk resistance fluida. Untuk derajat kebebasan sistem getaran. Nah, di sini kita ada 4. Yang pertama itu memiliki jumlah dov terbatas dan terhingga. Yang kedua biasanya dipresentasikan oleh massa diskrit dan elemen Pegas per dam. Contoh yang ketiga, sistem massa Pegas sederhana dengan suatu massa yang hanya bisa bergerak satu arah. Keempat, lebih mudah dianalisis secara matematis. Ya, ada juga yang disebut sistem kontinu. Sistem kontinu itu lagi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu memiliki dov tak terhingga, sama seperti sistem diskrit tadi, cuma bedanya dia di sistem kontinu. Getaran yang kedua di sistem kontinu, getaran terjadi pada setiap titik di perpanjang dimensi sistem. Yang ketiga, contoh balok bergetar, pelat, atau sinar yang dapat bergetar di banyak titik secara simultan. Keempat, membutuhkan analisis yang lebih kompleks, seringkali menggunakan Riemann diferensial parsial. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam materi tersebut, di sistem diskrit, kita bisa lihat di sini mass dan ada sprint. Nah, dilihat pada gambar di bawah tersebut, yang mass itu berbentuk bulat, sedangkan sprint itu berbentuk seperti di samping kanan, yaitu ada sistem kontinu. Itulah yang disebut getaran. Oke, lanjut. Eh, di sini juga sebagian ada getaran bebas dan paksa. Apa sih itu getaran bebas? Getaran bebas terjadi ketika suatu sistem yang diberikan gangguan awal, misalnya disterik yang dipaksakan dan kemudian dibiarkan bergetar tanpa adanya gaya eksternal yang berkelanjutan. Nah, yang kedua, getaran paksa. Apa sih itu getaran paksa? Getaran paksa adalah
sistem terus-menerus dikenai gaya eksternal yang bersosialisasi atau diperdik. Nah, untuk kita bisa lihat gambar yang di bawah, getaran bebas dan getaran paksa. Nah, di sini kita lihat pada gambar di bawah, getaran bebas itu berbentuk seperti luasan yang adanya suatu benda seperti luas. Sedangkan paksa itu seperti terbenturnya suatu benda yang sedangkan itu tidak bisa dipaksakan, tetapi dalam sistem ini getaran paksa. Getaran dengan dan tanpa redaman. Nah, di sini kita bisa ketahui getaran dengan dan getaran tanpa redaman. Getaran tanpa redaman dalam model ideal, getaran tanpa redaman akan berlangsung terus-menerus dengan amplitudo konstante karena tidak adanya mekanisme penghilang energi. Sedangkan getaran dengan redaman ini adalah kondisi yang lebih realistis. Kenapa lebih realistis? Karena dia adanya redaman dalam sistem tersebut, di mana energi getaran berkurang seiring waktu menyebabkan amplitudo getaran meredah dan akhirnya berhenti. Terus kita lanjut ke materi ke bawah, yaitu getaran linear dan non-linear. Getaran linear, gaya memuli exert force sebanding langsung dengan perpindahan atau kecepatan sistem Hawk-Land untuk Pegas ideal. Sedangkan getaran non-linear, gaya pemulihan ideal memiliki hubungan linear sederhana dengan perpindahan atau parameter sistem dalam kurung massa kekuatan peredaman. Kita bisa lihat dalam materi tersebut ada gambar di bawah ini, yaitu perbandingan antara getaran linear dan getaran non-linear. Nah, di sini kita bisa lihat getaran linear itu Hawk's Law seperti cincin yang berbentuk seperti berhubungan, sedangkan getaran non-linear seperti gelombang-gelombang dan getaran. Untuk materi tersebut, lanjut getaran random dan deterministik. Nah, getaran random amplitudo, frekuensi getaran secara acak seiring waktu dan tidak dapat diprediksi secara tepat dan setiap saat. Sedangkan getaran deterministik, perilaku getaran dapat diprediksi secara pasti untuk setiap saat di masa depan jika kondisi awal gaya bergerak diketahui. Nah, di sini kita bisa lihat ada lagi gambarnya di bawah ini. Seperti getaran random itu seperti ombak yang di laut. Sedangkan getaran deterministik seperti gelombang yang ada di udara. Bisa di sini kita bisa lihat sistem listrik sama sistem listrik, perbandingan sistem listrik dengan kontinu. Sistem listrik itu seperti sistem yang adanya blok-blokan di dalam suatu kontinu. Sedangkan yang sistem listrik massa dan pegas. Seperti ada perbandingan antara sistem pegas dan sistem massa. Nah, untuk materi di bawah ini, kesimpulan dan pentingnya memahami getaran. Seperti yang saya bilang tadi di atas, banyak yang belum mengetahui apa sih itu getaran, apa sih itu macam-macam getaran. Kita sudah berujung dalam materi tersebut. Satu, desain yang aman dan efisien. Desain aman yang efisien mengetahui tentang getaran sangat krusial dalam mendesain mesin bangunan dan alat elektronik agar berprofesi dengan aman, andal, dan efisien. Ini mencegah kegagalan struktur kelelahan material. Bisa kita maksud seperti mempersiapkan bahan-bahan sebelum kita melaksanakan proyek-proyek, begitu maksudnya.
Yang kedua, peningkatan kenyamanan dan kualitas. Nah, peningkatan kenyamanan dan kualitas ini seperti kita membuat membuat alat, kita sudah memahami bahwa ini bagus dan kualitasnya aman. Karena kita kan langsung turun ke dunia-dunia pekerjaan. Yang ketiga, pencegahan kerusakan dan kelelahan. Kita harus mikir bagaimana ini alat bisa lebih bagus ke depannya tanpa kerusakan dan kelelahan. Ketika kelelahan ini mesin itu terdampak kepada kebanyakan material yang dimasukkan ke sistem tersebut. Keempat, inovasi teknik masa depan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa berpikir dari sekarang bahwa kita bisa menciptakan alat-alat, bisa inovasi teknik masa depan. Seperti mempelajari tentang apa sih yang bisa kita buat di masa depan tersebut. Apakah ini sangat berguna di masa depan?